Amin. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih waktunya Pak Komeng, Pak Hendra maupun Pak semuanya. Hari ini saya beda ya ngasih sesuatu yang saya sendiri kemarin pun secara ceritanya secara saya praktek teori pikiran secara konsul ternyata pun dipakai. Nah, ini ceritanya tentang istilah gampangnya itu kalau kita ngelihat, wah kok cerita otak. Ya, sekali ini kita ceritanya lagi jalan-jalan tour to the brain. Jadi jalan-jalan keliling di dalam otak saya, internetnya unstable. Maaf. Halo. Ya, Pak Komeng. Ya. Ya, Pak. Dengar ya, Pak? Halo. Oke. Dengar, Pak. Jadi ceritanya, halo. Dengar. Oke, terima kasih. Dengar, Pak, dengar. Pak. Jadi ceritanya kali ini kita jalan-jalan menuju otak. Nah, kenapa? Kalau ditanyain ceritanya, ternyata saya pun tanya dengan beberapa teman yang ada di luar negeri. Mereka tidak semerta-merta kalau ada orang stres itu ternyata tidak langsung dikonsulkan ke psikiater. Cerita gitu. Nah, dokter ahli jiwa. Ternyata mereka itu harus difoto dulu otaknya segala macam, ada kelainan otak tidak. Nah, kalau ada kelainan otak dan diobati dulu otaknya. Jadi kali ini saya tidak cerita tentang otak, tapi tidak cerita tentang pengobatan, tapi saya memberikan satu solusi makanan dan asupan apa yang diperlukan untuk otak dan apa yang diperlukan juga kegiatan selain asupan. Itu yang saya sama jam. Nah, ceritanya seperti itu. Ternyata di luar negeri itu dibedakan otak itu concernnya itu ada warnanya, singkatan dari single photon emission. Dalam konsep itu dimasukkan kontras sehingga terlihat bagian-bagian mana dari otak itu yang kasarnya warnanya merah katanya. Kalau warnanya foto siapa? Saya ganti signal deh. Ganti. Maaf, putus ya tadi ceritanya. Ya, jadi saya ulangi. Jadi kalau ditanyain, jadi hasil dari foto itu kelihatan bagian mana yang warnanya merah. Dan orang depresi itu terbagi atas beberapa bagian otak, nanti saya cerita, itu yang mempengaruhi dengan emosi kita. Nah, ini yang saya cerita, kadang orang saya pun tidak berpikiran ke arah sini juga. Karena apa? Saya pikir nggak ada hubungannya orang depresi, segala macam, orang stres sampai orang bunuh diri, apa hubungannya sama otak? Nah, saya pikir seperti itu. Ternyata karena ada penelitian seperti ini berdasarkan Dr. Earl Heslin, bukunya itu, jadi saya rangkum dari pengalaman saya juga. Nah, itu otak orang itu berpengaruh sekali dan kita tidak kasarnya luput ya ke pemikirannya. Kita mikirnya itu karena orangnya sendiri, karena lingkungannya, karena mereka tidak bisa adaptasi dengan lingkungan. Ternyata ada pepatah, saya kasih ke cerita tadi kan, guyonan orang yang wah susah ngomongin orang itu ya, bebal memangnya, otaknya kan konslet. Kadang kita kan guyonan seperti itu karena di Malang seperti itu kadang guyonan. Ternyata kenyataan memang dia otaknya konslet ternyata. Nah, ini ceritanya seperti itu. Jadi awal sekarang saya cerita kita tour to the otak. Jadi awal cerita ini kelebihan otak loh. Otak ini cerita, kalau yang ini otak binatang ya.
Nah, otak binatang itu cuma otak kecil doang. Nah, punya manusia itu lebih beda lagi. Ini bermacam-macam. Nah, otak kecil itu ini sebetulnya, lihat bentuknya sama. Jadi, kalau manusia tidak bisa berpikir segala macam, tidak secara bijak, itu maaf, ada orang cerita berarti otaknya kayak otak binatang. Jadi cuman emosi doang katanya. Sama seperti tadi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi, sekarang kita cerita otak yang utama itu apa, ya kan? Nah, ini kemarin cerita. Jadi cerita tentang dopamin ya. Waktu awal kemarin Pak Kumi Pak Hendra yang minta kita tahu hormon-hormon ada yang pengaruh, dan hormon-hormon inilah yang sebetulnya dihasilkan oleh otak. Jadi ternyata kalau kita stres, otomatis hormon ini otomatis mengalir terus. Makanya kalau kita betulin dan kemarin kita betulin badan kita, ternyata kalau otaknya konslet, ya sama aja, tetap ada imbasnya. Walaupun kita tahu pikiran dan hatinya sudah terbuka, sudah fokus, ternyata bulan lalu cerita hormonnya masih jadi residu di dalam kita, itu pengaruh jadinya. Istilahnya kemarin saya bilang sakau karena emosi negatif kan. Nah, kalau sekarang ternyata kalau pikiran kita penuh dengan negatif segala macam, itu pun mempengaruhi otak kita, jadi bentuk otak kita. Nah, kecuali kalau dia kecelakaan ya, gegar otak segala macam. Itu cerita seperti itu. Nah, sekarang kita lihat otak yang pertama, awal pertama kali yang masuk itu adalah otak namanya prefrontal. Prefrontal itu apa? Otak yang ada di depan dahi kita sini, ya. Nah, itu ada dua otak prefrontal ini, kiri dan kanan, betulnya. Jadi ceritanya Maaf, Dokter Kasan. saya Pak. Screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, ini nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Oh, saya besarin aja. Dari tadi juga nggak kelihatan Pak, berarti Pak. Enggak Maaf, nggak kelihatan. kelihatan Oke, dokter. oke. Kalau gitu saya Diulang lagi besarin. mungkin dari depan. Nih. Tulang lah. Ya, sih. Keliru. Saya end dulu aja. Ini. Kalau seperti ini kelihatan ya Pak? Belum, Pak. Ini belum kelihatan? Belum. Belum. Punya saya udah nge-share ya? Kalau nggak kirim ke saya aja, Pak. Nanti saya kirim ke Pak Derikson tuh. Nanti dia bisa tolongin. Oke. Bentar Pak. Ini berarti laptopnya yang pengaruh. Apa saya pindah posisi aja ya? Boleh. Pindah di ruang dalam aja ya? Sama sambil saya kirim ininya ya Pak. Boleh. Udah Pak, Koming, saya udah kirim. Mungkin bisa dibantu Pak Derikson, Pak Mingguan. Udah Pak, di sharing awal. Berarti dari awal ya Pak cerita saya? Sepintas saja kali.
Cerita dari otak Dari binatang. otak binatang seperti ini. Nah itu, Dok. Oke, makasih. Lalu Bapak share ke saya belum sampai, Pak? Hah? Belum sampai. Ya. Udah, kok nyampe ya? Nggak nyampe, Pak. Ulang. Udah, Pak. Ya, sampai. Udah. Ini saya nge-share atau Pak? Ya, coba Pak Dr. Kasan coba share. Kalau nggak bisa nanti dibantu. Saya udah kirim di grup sih. Nanti kalau nggak nongol juga, nanti bisa tolong dibantu sama Pak Derikson. Udah, Pak? Ya. Bisa? Udah, Pak. Udah kelihatan? Udah. Saya kagak gelap sih, ngidupin lampu dulu. Makasih, maaf karena internetnya. Saya cerita tadi mulai dari otak binatang, ini sebetulnya tidak ada hubungannya, cuman saya asal cerita tambahan aja dengan maksud ini otak binatang itu bentuknya seperti ini, semua binatang. Jadi mereka itu cuman mengandalkan emosi aja tanpa berpikir secara bijak. Sedangkan otak manusia itu seperti ini. Ada otak besar, ini sebetulnya otak kecil itu otak binatang kalau ditanyain. Jadi ceritanya kalau ditanyain, jadi saya ulangi, kalau di luar negeri ternyata orang yang depresi, stres segala macam itu sewaktu mereka masuk UGD, mereka dilakukan dengan pemeriksaan istilahnya SPEC. SPEC itu apa? SPEC itu singkatan dari Single Photon Emission Computerized Tomography. Dan cerita ini saya ambil dari buku dari penelitian Dr. Earl Heslin. Itu menceritakan dia melakukan penelitian selama 10 tahun dengan melakukan spek ini. Ternyata di dalam otak manusia yang nanti terbagi atas berapa bagian ini, frontal, terus cingulate gyrus, limbik, prefrontal, temporal lobe, sampai yang namanya basal ganglia. Itu yang utama yang memegang emosi kita. Nah, kalau ditanyain, kalau di waktu dilakukan spek, jadi di ronsen ya dengan pemakaian warna, tiap bagian ini akan kalau panas, kasarnya terlalu banyak reaksinya, dia akan menjadi warna merah, ceritanya seperti itu. Dan mereka luar negeri melakukan tergantung daerah mana yang menunjukkan warna merahnya. Kalau misalnya bagian, misal saya milihkan daerah frontal, itu bagian dahi. Kalau warnanya merah, itu mereka dilakukan pengobatan dulu untuk daerah frontal. Dan obatnya itu beda-beda kalau nggak salah. Nah, tapi hari ini saya memberikan solusi asupan makanan maupun apa yang harus tindakan yang kita lakukan untuk membetulkan semua aspek organ ini di dalam tubuh kita sehingga ada bedanya. Dan juga nanti saya memberikan satu foto ronsen yang mana ada seorang narkoba itu bentuk otaknya itu beda, dan sesudah dilakukan solusi yang nanti saya bicarakan itu akhirnya otaknya berbeda dalam waktu kalau nggak salah setahun. Itu ceritanya seperti itu. Jadi hari ini saya memberikan tema yang beda, tapi apa hubungannya dengan Filipi nanti saya cerita juga. Nah, ini ada hubungannya dengan bulan lalu otak itu kita tahu itu menghasilkan beberapa hormon, yang hormon stres yang kita tahu.
Nah, memang kalau kita stres itu mempengaruhi otak, otak mengeluarkan hormon stres. Awal dulu pertama kali saya mengerti itu cuma hormon aja. Jadi saya pikir ya udah kita bersihkan hormon kita. Yang penting otak kita berpikiran positif, hati dan pikiran kita berpikiran positif, selesai. Saya pikir gitu. Ternyata tidak. Ternyata kalau otak kita pun bermasalah, itu akhirnya mempengaruhi organ otak sehingga tetap mengeluarkan hormon walaupun pikiran kita tetap berpikir positif, hormon itu tetap keluar karena apa? Karena kerusakan otak. Makanya ini orang Jawa bilang dulu, setahu saya, kalau guyonan itu kan seperti itu. Angel omongannya orang itu bebal memang, konslet kali otaknya. Ya ternyata memang benar otak konslet mempengaruhi orang itu susah berubahnya. Makanya hari ini saya saya cuma memberikan info untuk bapak-bapak selain melakukan konseling, ternyata perlu juga nanti kita memberikan mereka asupan dan tindakan apa yang untuk membetulkan otaknya. Jadi seperti itu. Sekarang kita melakukan tour de otak. Yang pertama kali itu cerita tentang cortex prefrontal. Apa itu? Cortex prefrontal itu bagian pertama kali otak bagian dahi. Ya, di depan kita, di dahi belakang dahi ini ada namanya bagian otak, namanya prefrontal, ya kan? Nah, prefrontal ini waktu kita bayangkan masuk dalam prefrontal ini ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ada seperti ini nanti, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita ngelihat sebelah kiri itu menyenangkan. Kalau bagian kanan itu isinya stres, merenung, otak merenung. Jadi kalau ditanyain bagian otak sebelah kiri itu menyenangkan. Jadi kalau misal otak ini warnanya merah kita nyalakan, itu berarti kita memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau kita masuk, kita mikir yang sesuatu yang kasarnya stres, khawatir, lah segala macam, itu otomatis yang berubah otak kanan ini akan berubah menjadi warna merah. Jadi terang. Jadi kalau kita semakin memikirkan yang negatif-negatif, khawatir, ketakutan, segala macam, otak prefrontal sebelah kanan ini akan bertambah merah. Itu ceritanya. Nah, terus apa fungsi otak kanan prefrontal bagian depan itu adalah untuk fokus. Kita supaya dapat fokus, ya kan? Pemikiran masa depan, mengendalikan dorongan di dalam hati, dan itu di dalam atas perencanaan, penelitian, empati, kendali emosi. Makanya yang mengendalikan yang pertama kali muncul kan di otak bagian depan. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke bagian turun sedikit, namanya otak bagian ini, anterior cingulate gyrus, itu mulai turun ke bawah. Dari bagian depan ini kita mulai turun ke belakang ini. Nah, ceritanya kalau ditanyain dari ini bukan di tengah-tengah di tengah-tengah sini, itu namanya cingulate gyrus. Nah, cingulate gyrus ini itu fungsinya apa? Nah, cingulate virus ini itu adalah seperti bentuk seperti kita tahu itu apa mainan apa tikus, hamster segala macam dimasukin ke kandang karena ada lingkaran makanya bentuknya seperti. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita dari tadi kekhawatiran, seneng nggak ada masalah karena dia muter di dalam sini. Tapi pertanyaan, kita tidak mungkin memikirkan senang. Biasanya cuma sepintas saja. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang negatif, itu kita pikir terus-menerus, ya kan? Otomatis itu seperti tikus atau hamster tadi berlari di dalam kandang. Jadi dia muter terus seperti itu. Dan ini menyebabkan orang itu susah mengendalikan. Buntu biasanya. Makanya kalau orang sudah mikirnya terlalu lama, itu otomatis ke dalam sini. Akhirnya kita ajak mereka untuk
berpikir positif, mereka nggak bisa. Jawabannya pikiran saya udah buntu katanya. Itu karena sudah masuk di dalam sini. Wah, Ya, belum ya? ini Ya, warnanya jadi merah kalau enggak juga. ditanyain, Gimana, aktif. Kak? Nah, ini ceritanya Belum di sigulet zoom. virus. Nah, kalau ditanyain apa sih sigulet virus itu fungsinya? Sigulet virus yang sehat itu fleksibel, dapat bergerak dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Makanya tadi saya bilang, kalau orangnya sudah panas di dalam karena sesuatu yang pikiran negatif, otomatis dia nggak bisa muter aja di sana. Akhirnya yaitu tidak bisa buntu untuk memikirkan sesuatu yang positif lagi. Kita suruh apapun dia nggak bisa. Akhirnya diajak ngomong, ya ngomongnya gitu balik lagi negatif lagi. Itu sering kita lihat pun sama seperti itu. Nah, dapat melihat hal yang positif, dapat menciptakan tata tertib dan lingkungan. Ketika pikiran negatif mengkritik diri sendiri ke dalam pikiran dan fokus, mengizinkan pikiran pilihan yang lain. Itu masuk ke dalam sigurit gyrus. Nah, sekarang dari sigurit gyrus kita turun namanya ke bangsal ganglia. Ke deep limbic. Ya, fungsi limbik. Nah, fungsi limbik ini bukan sejajar, mulai turun. Dia turun di bawah sedikit agak dasar. Jadi kalau kita lihat limbik itu ada di sini. Nah, ini cerita nih. Ini limbik, berarti di bawahnya. Sigulit gyrus itu tadi di sini. Sekarang kita mulai turun ke bawah sini. Itu namanya limbik. Nah, limbik ini itu apa? Bagian tengah dari otak, ya kan? Kira-kira di bagian tengah otaknya, jadi bagian bawah di tengah-tengah itu seperti itu. Nah, kalau misalnya di daerah ini warnanya merah, itu ada cerita menurut Dr. Heslin, itu kita penuh dengan depresi, ya kan? Limbik ini panas, gitu loh. Jadi semua ingatan-ingatan negatif yang negatif itu di dalam limbik ini. Itu ceritanya seperti itu. Nah, fungsi limbik ini apa? Yaitu tadi kita lihat perasaan penuh harapan kalau positif. Makanya kalau positif warnanya apa? Nggak berwarna. Dia clear, nanti saya tunjuk. Nggak ada gambarnya. Jadi stule putih gitu ya. Nah, tidur menyenangkan, harga diri kuat, kenikmatan, keinginan berkumpul dengan seseorang. Jadi dia tidak menarik diri, tapi mereka suka bersosialisasi, terus suka memberikan pelayanan, pelukan segala macam. Itu limbik bagian bawah otak kalau ditanyain. Nah, turun lagi ke bawah dari limbik itu kayak mata ini. Nah, itu namanya bangsal ganglia. Kalau ditanya bangsa ganglia itu ada di mana? Nah, ini kalau dipotong dari samping, kalau dari dipotong dari depan itu seperti ini. Bagian bawah lagi, ini turun di bawah. Nah, kalau dipotong dari samping, itu di bawahnya lagi, ini di sini. Nah, inilah yang saya bilang, dari atas depan, turun ke bawah, turun ke sini. Nah, kalau ditanya bangsa ganglia ini, itu ada istilahnya itu ruangan bawah tanah. Istilahnya seperti itu. Kalau ruangan bawah tanah kita sudah terperangkap dengan pikiran negatif, tambah susah keluarnya. Nah, makanya kalau kita bayangin kita masuk di ruangan bawah tanah yang penuh dengan emosi-emosi negatif. Nah, otomatis kalau di sini yang tadi saya cerita, ada mata ini ada namanya amigdala. Nah, ini yang kedua, ini yang mengeluarkan hormonal. Jadi kalau ditanyain kalau kita berpikiran negatif, terus ruangan itu kita kasih sesuatu ruangan bukan menyenangkan, tapi ruangan gelap kasarannya bawah tanya yang negatif, otomatis mengeluarkan hormonal yang terus-menerus. Makanya kalau nggak salah kalau kita misalnya maksudnya kita nggak salah kalau kita ngomongin ke seseorang tapi tetap aja melakukan pikiran negatif, terus positif, tidak bisa negatif lagi, karena sudah masuk di bagian bawah.
ruangan bawah tanah ini tadi, bangsal Ganglia. Dan walaupun mereka yang kemarin saya cerita sudah melakukan KKR, dengar pujian ya, kita dengan gembira segala macam, hormon di dalam tubuh kita udah dihilangkan hormon negatifnya. Tapi ternyata otaknya pun tetap mengeluarkan. Karena sudah masuk di bawah ruang bawah tanah. Bukan di pikiran kita mikir di frontal tadi, pikiran sadar atau bawah sadar tadi yang kita hati dan apa? Hati dan pikiran ya. Atau istilah dari teori pikiran sadar dan bawah sadarnya sudah positif. Ternyata otaknya yang ternyata masih ada masalah, yaitu tadi panas, merah. Ceritanya seperti itu. Nah, terus akhirnya terus apa yang kita lakukan dari sana, kalau kita lihat apa sih fungsinya sebetulnya, kita lihat bangsa Galia, lihat mengatur tubuh, suasana hati menjadi tenang sebetulnya seperti itu. Jadi kita bisa masuk di sana, kita merasa ayem, tenang. Nah itu kalau bangsa Gangliane tidak berisi sesuatu yang negatif. Terus mengendalikan gerakan yang lembut, tidak tergesa-gesa, mengatur level kegelisahan. Benar kita kadang kan memang nggak mungkin orang itu nggak gelisah, nggak khawatir. Tapi kalau tidak penuh itu kita gampang untuk ngubahnya. Ya kan, melayani motivasi dari kalau kita ada memberikan sesuatu, karena dengan pelayanan otomatis kita merasakan perasaan senang, tidak karena apa? Yaitu tadi basal ganglianya karena tidak merah, tidak aktif banget, tapi penuh dengan rasa ceria, itu ceritanya. Terus menengahi kesenangan, lihat kemampuan untuk mendeteksi, melihat ke arah atau melebihkan, mengantisipasi upah, ya kan, penuh dengan perhatian sekitarnya. Itu kalau otak bangsa Galianya sehat. Nah, ini cerita di bawahnya. Turun ke bawah lagi, itu ceritanya namanya dari bawah, sekarang naik lagi ke atas. Itu temporal loop. Nah, itu tadi bangsal ganglia, limbik sudah, bangsal ganglia, dari bangsal ganglia, terus temporal loop. Nah, temporal loop ini ternyata ada kiri dan kanan. Memang kita tahu dari tengah, terus dan kiri dan kanan kan. Nah, fungsi temporal loop ini kita lihat, kalau kita temporal loop ini sebagai ekspresi. Jadi kalau bangsa ganglian ini negatif segala macam, dia ekspresikan ke temporal loop. Jadi kalau temporal loop-nya warnanya merah kalau di foto, itu berarti ada hubungannya dengan bangsa ganglia, dan atau akhirnya temporal loop-nya berekspresi warnanya merah, itu apa? Ekspresi dari bawah ikut merah, dari penuh dengan perasaan negatif saya. Nah, itu cerita temporal loop kalau ditanyain. Nah, sekarang kita lihat temporal loop ini apa fungsinya. Lihat, mengerti menggunakan bahasa. Makanya kalau kita dari bangsa Ganglia ekspresinya ke temporal loop, kalau kita marah, mereka tidak bisa mengendalikan bahasa. Ngomongnya ngawur. Coba kita lihat orang marah. Ngawur ngomongnya. Tidak bisa terkoordinasi atau terfokus ya. Semua emosinya keluar. Itu ternyata seperti itu. Pencarian kata-katanya tidak bisa, tidak menstabiliskan emosi kalau tidak sehat. Kalau sehat dia bisa. Fasilitas ingatan jangka panjang, membaca pun dia bisa fokus ya. Membaca wajah ini enggak lah. Membaca isyarat segala macam ya kan, irama musik. Nah, itu temporal loop ekspresinya. Nah, sekarang kalau ditanyain mereka ada keluhan seperti itu kalau dilihat ini ceritanya. Nah, harusnya otak manusia itu kalau difoto itu smooth kayak ini, halus. Lebih halus lagi. Ini ceritanya masih berjonjot. Harusnya smooth. Kalau di bedah memang berjonjot-jonjot seperti itu. Tapi harusnya smooth. Bentuknya sama semua. Tapi kalau mereka yang punya masalah itu seperti ini. Berlubang-lubang. Kenapa seperti itu? Ya kita tahu. Kalau misalnya yang kita stres ini otomatis capek.
Kasarnya itu sama kalau kita gunakan terus-menerus, jadi akhirnya otak itu capek mengecil, kasarnya seperti itu. Nah, ini akhirnya bentuk depan jadi ngecil. Kalau bentuk bagian dalamnya kecil, akhirnya ini bagian tengahnya berlubang-lubang seperti ini. Nah, ini lihat. Dari mereka yang kecanduan alkohol, karena kita tahulah orang yang kecanduan alkohol itu pasti orang yang depresi. Tetapi sesudah melakukan terapi, kalau di luar negeri dengan cara pengobatan, itu setahun terjadilah seperti ini. Dan semua orang tadi saya bilang, tidak mungkin orang itu tidak stres. Sebelum kita kenal Tuhan pun kita pasti pernah mengalami stres yang berlanjutan, ya kan? Tapi puji Tuhan kalau kita mengenal Tuhan, otomatis otak kita pun bisa berubah seperti ini. Asal kita benar-benar tulus, ikhlas, fokus ke Tuhan, ya kan? Dengan pikiran, hati, semua akal budi kita kasihkan ke Tuhan, itu otomatis pasti beda. Nah, ini ceritanya Dr. Heslin, itu yang tahun 97, ternyata otaknya pun sama, walaupun dia merasa tidak stres. Nah, sesudah dia melakukan bukan pakai pengobatan, secara asupan dan tindakan, ternyata otaknya selama 2003 akhirnya bentuknya lihat lebih smooth, tidak berjonjot-jonjot. Nah, ini ceritanya seperti itu hasil dari fotonya. Nah, kalau ditanyai sekarang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki otak. Nah, ini yang saya cerita sebagai kita pelayan, sebagai kita konseling. Ternyata ini sangat diperlukan. Ya, apa itu? Memperdaya kayak dunia luar itu otomatis mereka kita suruh apa? Ikut komsel, ya kan, persekutuan, bukan kumpul-kumpul dengan mereka yang berpikiran negatif. Dukungan pasti kita perlu mentoring mereka, ya kan? Terus mengajari kebahagiaan. Nah, ini ada cerita musik. Nah, terapi musik ini yang dilakukan. Makanya apa yang dilakukan? Makanya tadi saya cerita solusinya apa? Lakukan sebelum tidur, setengah jam sebelum tidur. Yang utama, kalau sehari-hari, monggo, nggak ada masalah, itu dengerin pujian. Nanti kapan-kapan saya cerita, pujian itu ada hubungannya. Ternyata dalam tubuh kita, ini cerita kemarin hormonal, saya masih punya satu lagi cerita tentang darah kita. Itu pengaruh dari pujian. Kalau kita dengar pujian, ternyata mempengaruhi juga ini di dalam pikiran kita. Nah, ini pun saya ingat karena waktu saya terapi untuk mereka yang tidak bisa konsentrasi, yang mereka pikirannya negatif ya karena depresinya atau karena pengaruh obat segala macam, saya tidak bisa melakukan mereka terapi. Otomatis apa yang saya lakukan? Saya kasih musik sama mereka. Musik relaksasi atau saya kasih satu ini ya sugesti cara relaksasi, saya kasihkan mereka, saya suruh lakukan setiap kali ada waktu, itu otomatis musik apa? Nah, kemarin ini pas kok puji Tuhan, saya hari ini berikan, kemarin saya dikonsuli, Hana. Ya kan, dijak ngomong itu nggak fokus segala macam. Dia stres, ternyata dia nggak bisa tidur. Awalnya seperti itu. Ke dokter awal umum dikasih obat tidur. Awalnya ternyata tidak berhasil apapun. Kemudian dirujuk ke dokter psikiater. Waktu saya melihat awalnya mamanya yang datang ke saya, mamanya nggak setuju kalau pemakaian obat itu. Tahu diagnosanya apa? Bipolar. Atau satunya apa lebih tinggi dari bipolar. Bipolar katanya ringan. Kalau di dalam kedokteran, bipolar itu yang ringan aja, itu dianggap schizofren, itu dianggap gila. Itu harus pemakaian obat terus-menerus. Nah, saya bayangin anak ini masih umur 26. Terus gimana kalau pemakaian obat? Gimana fungsi otaknya masih umur seperti itu? Benar. Akhirnya anak itu datang ke saya, tidak fokus. Dijak ngomong itu saya cuma diliatin doang. Kadang fokus, kadang tidak. Terus akhirnya saya bilang, udah kamu pakai lagu ini. Kamu suka lagu apa? Saya suka ini lagu metal. Mati saya pikir. Metal, hard rock,
lebih lagi kan metal yang wah jerat-jerit segala macam. Waduh, ini pengaruh lagi nih segala macam. Ya kan? Otomatis pengaruh otaknya bukan musiknya yang smooth, malah otaknya bekerja gak karu-karuan. Akhirnya ya udah saya kasih baru kemarin saya kasih lagu, saya bilang dengerin mulai sekarang lagu yang relaksasi. Dia bilang, saya udah dengerin lagu macam-macam. Udah kamu Kristen kan? Ya, mulai sekarang saya dengerin lagu pujian. Ingat saya waktu maaf Bapak ke waktu kapan saya ceritakan waktu dulu pun saya susah tidur. Akhirnya apa yang saya lakukan dengerin pujian. Awal-awal memang tidak bisa. Tapi ada secara teori, kalau kita melakukan terus-menerus tanpa dengan relaksasi benar, kita rilekskan seluruh badan dengan enjoy dengarkan musiknya, pujian segala macam, otomatis dalam waktu 21 hari sampai 90 hari tanpa drop out, lakukan terus-menerus, itu akan menjadi satu habit. Itu yang harus kita ingat. Jadi pembentukan satu habit itu diperlukan waktu 21 hari sampai 90 hari tanpa ada putus, terus-menerus. Nah, sama dengerin musik pun kita lakukan terus-menerus, terutama sebelum tidur. Kenapa sebelum sebelum tidur? Supaya kita benar-benar masrahin semua apapun itu kepada Tuhan sehingga tidur pun ada di ayat Bapak-bapak lebih ini ya, kan tidur pun kita diberkati. Itu ceritanya. Nah, ini cerita tentang tindakan olahraga otomatis pasti kita menghilangkan stres dengan olahraga kan. Terus humor kita dengan baca suatu humor itu otomatis pikiran kita lebih rileks ya kan. Nah, kalau ditanyain ada lihat terakhir doa ya kan. Terapi film oke lah. Kalau ditanyain ini ada kurang satu ya, melihat keindahan ini sebetulnya ada kurang satu itu membaca firman. Makanya kita disuruh merenungkan terus-menerus. Supaya apa? Supaya tidak merenungkan sesuatu yang negatif. Pikiran kita otomatis dibikin perspektif ke arah Tuhan, bukan sesuatu yang negatif. Apa yang kita syukurin seperti hari ini saya dapat dari teman family itu dikirim yaitu kita harus bersyukur ya kan dengan ikhlas tulus. Nah, itu otomatis pikiran kita jadi tenang. Lihat, yang terakhir ini doa itu tindakan yang kita perlukan untuk supaya otak kita tadi saya bilang lebih smooth lagi, bukan otak kita menjadi panas. Semua tindakan ini itu berlaku untuk semua tadi saya bilang. Berlaku untuk semua organ tadi, tipe-tipe organ dari prefrontal ya, gyrus, limbik, basa ganglia sampai temporal lobe itu semuanya mempengaruhi. Dari semua ini bisa mempengaruhi semuanya. Itu ceritanya tindakan. Sekarang makanan. Ya, makanan yang penuh sukacita itu lemak. Apa yang kita lihat ya kan? Paling kita lihat dua jenis lemak jenuh yaitu berupa susu ya kan, mentega itu kalau kita di luar negeri berupa keju ya. Kalau ditanyain minyak kelapa terutama, kalau ditanyain apakah nanti nggak bikin kolesterol? Enggak. Saya jawab enggak bikin kolesterol. Asal bukan kebanyakan full oke kita karena ini ben sembuh terus makan sebanyak-banyak tiap bukan itu itu sih lain, itu berlebihan. Secukupnya kita makan. Memang tidak ada aturannya. Berapa banyak kalau susu kita tahu tiap pagi itu minum susu ya. Nah, terus pemakaian minyak, terus protein ini dari minyak protein tanpa lemak itu ikan, unggas, ya kan, daging, telur, ya kan, telur DHA segala macam. Ini yang diperlukan untuk otak kita. Nah, kalau ditanya berikutnya dari lemak nabati apa? Alpukat, minyak zaitun, ya kan, buah zaitun kita tahu lah di sini itu banyak. Salmon memang kita tahu mahal, ganti aja ikan. Cuman susahnya satu.
Kalau di kota misalnya di Malang ini susah karena kan jauh dari laut ya. Takutnya malah dikasih pengawet malahan. Nah, ini susahnya di sana. Kemudian kacang-kacangan terutama tadi almond. Nah, ini lihat urangan walnut, ya kan? Cairan. Kita butuh air, memang ya konsumsi. Ini nanti saya cerita kapan itu, terus teh hijau atau teh hitam. Terus probiotik, ini penelitian terakhir memang ya, kalau ditanya probiotik itu apa? Yakult paling gampang. Nah, makanya orang Jepang katanya hidupnya panjang. Itu tiap hari minumnya Yakult. Maaf, saya cerita ini ya. Satu produk. Maksudnya produk yang paling gampang Yakult sebetulnya. Nah, itu diminum. Ya, kalau sehari sekali lah, oke lah. Satu botol kecil itu satu hari 1 sampai 2 lah, oke. Itu memang ya, betul. Saya dapat penelitian kemarin, probiotik itu sangat pengaruh. Kenapa probiotik pengaruh? Saya cerita karena di tubuh kita itu probiotik itu isinya normal flora di dalam usus. Nah, otomatis kita udah umur segala macam karena kita tahu itu kalau udah umur otomatis ya buang air besar susah lah segala macam. Otomatis normal flora pun banyak berkurang. Itu cerita seperti itu. Dan kalau ditanya orang stres, salah satu gejala stres itu adalah perut. Salah satunya apa? Kita tahu GERD, ya kan? GERD itu sebetulnya stres penyebabnya. Nah, kalau ditanyain apa hubungannya dengan otak? Mungkin juga saya jawab kalau ditanyain. Sehingga jadinya GERD. Nah, kalau ditanyain otomatis jadi dari apa? Asam lambung yang naik yang banyak otomatis normal flora banyak yang mati. Makanya dibutuhkan apa? Probiotik lagi. Kalau probiotik normal flora kita bagus, otomatis penyerapan makanan ke tubuh kita, vitamin, mineral-mineral itu jadi bagus. Itu fungsi dari normal flora. Itu seperti itu. Kalau ditanyain. Nah, terus karbohidrat atau buah-buahan, makanan dari pelangi itu maksudnya campuran ya. Kalau di sini itu ada strawberry, raspberry, cherry, makanan warna kuning yang berwarna-warni, bukan satu macam, tapi berwarna-warni yang diminta. Nah, itu terus ubi rambat ya, nasi coklat segala macam ini dari apa tanaman asupan, terus kemudian tindakan yang kita lakukan itu yang dapat saya sampaikan. Terus kalau ditanyain apa hubungannya dengan Filipi kan, kalau ditanya kita tahu Filipi itu Rasul Paulus waktu itu melayani di Filipi, kemudian di sana penuh dengan apa? Penuh dengan orang-orang yang kontra dengan Rasul Paulus. Kemudian dituliskan apa yang diutamakan, di penjara, kemudian Rasul Paulus itu menuliskan kata-katanya di Filipi ini, ayat 4 ya, saya tuliskan itu, saya bacakan, janganlah hendaklah kamu khawatir apapun. Nyatakan keinginanmu kepada Allah, kan? Kita fokus dalam doa, kan? Benar. Permohonan dengan ucapan syukur supaya kita enggak berpikir terus dari prefrontalnya ke dalamnya. Kemudian yang ayat berikutnya yang saya utamakan apa yang ayat 8-nya ya. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, ini saya bilang, kenapa saya mikirkan apa hubungannya bukan hati gembira adalah obat, tapi ternyata yang dimaksudkan firman ini supaya kita tidak merenungkan atau tidak memikirkan sesuatu yang negatif dari awalnya dari prefrontal otomatis tidak masuk ke dalam-dalam. Itu ceritanya seperti itu. Jadi saya ceritakan semua ini. Terima kasih atas semuanya. Karena apa? Ternyata tadi Pak Nicholas cerita, saya dulu juga tidak mengerti, saya pikir cuma kedokteran aja, ternyata di dalam Alkitab itu adalah obat dari segala obat.
dokter dari segala dokter. Karena semua apa yang dilakukan itu ada semuanya ternyata di dalam Alkitab.